Hari ini Intan mau membahas Raja Judi, seorang mafia. Oh, pasti itu hidupnya kejar-kejaran terus sama polisi ya, Cik Intan. Kan mafia tuh. Loh, jangan salah. Meski dia Raja Judi, dia ini pahlawan loh. Sebelum ada dia, Makau itu cuman desa nelayan di pinggiran pantai, that's it. Sekarang Makau bisa jadi kayak gini nih. Raja judi tersebut namanya adalah Stanley Ho. Di video ini Intan mau membahas bagaimana Stanley Ho hanya dengan duit 10 Hongkong dolar di kantong, dia ke Makau dan bisa menyulap Makau menjadi seperti sekarang. Dan juga Intan mau membahas detik-detik terakhir Stanley Ho yang mana diwarnai oleh sengketa warisan. Istri dan anak-anaknya saling nuntut warisan. Makanya guys, punya istri satu aja, jangan banyak-banyak. Ni hao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel Dynasty ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan, dan di Saweria itu teman-teman nanti bisa menulis message-nya bisa berupa support, pertanyaan, atau request video, dan semua message yang masuk via Saweria akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Stanley Ho lahir pada tanggal 25 November 1921 di Hong Kong dengan nama kecil Bo Hung Sun. Karena Hong Kong pada waktu itu dikuasai oleh Inggris, pemerintah itu mengharuskan penduduknya untuk punya nama Inggris ya, makanya jadinya Stanley Ho itu. Dan ini masuk akal juga ya guys ya, soalnya kalau pemerintah ini punya penduduk dan penduduknya itu namanya rumit-rumit ya, memperlambat administrasi juga. Di Indonesia kan juga kayak gitu. Intan juga punya dua nama Mandarin sama nama Indonesia. Saudara, keluarga, kerabatnya Intan itu kalau manggil Intan itu bukan pakai nama Indonesia tapi pakainya nama Mandarin. Teman-teman apa juga masih punya dua nama? Soalnya kelihatannya akhir-akhir ini apalagi yang kelahiran tahun 2000 ke atas itu sudah nggak banyak yang punya nama Mandarin. Stanley Ho lahir dari klan Ho Tung. Klan Ho Tung itu klan yang kuat di Hong Kong. Stanley Ho ini keluarga kaya. Tapi saat usianya 13 tahun, ayahnya Stanley Ho ini depresi guys karena pasar sahamnya hancur dan kemudian meninggalkan keluarganya ke Vietnam untuk bersembunyi dari hutang. Sejak itu tidak ada kabar lagi. Pada tahun 1942 meletus Perang Dunia Kedua. Hal ini menyebabkan Stanley Ho berhenti kuliah. Dia memutuskan pergi ke Makau hanya dengan duit 10 Hongkong dolar di kantong. Pada saat itu Makau itu miliknya Portugis. Baru minggu kemarin Intan bahas tentang Makau, sejarahnya gimana. Buat teman-teman yang mau tahu detailnya, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Stanley Ho bekerja di admin di sebuah perusahaan ekspor impor milik Jepang sambil menyelundupkan barang-barang mewah melintasi perbatasan Tiongkok dan Makau selama Perang Dunia II. Sudah kelihatan nakal gitu ya Stanley Ho ya. Tapi dari penyelundupan barang-barang mewah ini Stanley Ho itu dapat duit banyak guys. Sehingga di tahun 1943 Stanley Ho itu sudah mampu mendirikan perusahaan minyak miliknya sendiri. Ditambah lagi pada tahun 1945 Stanley Ho menikah dengan Clementina Angelina Lee Tao. Kakek dari Clementina
ini itu orang penting guys, dia itu satu-satunya notaris pada zaman itu. Sehingga dari pernikahan ini Stanley Ho itu punya kenalan orang-orang kelas atas dari Portugis dan Makau, di mana nantinya koneksi-koneksi mereka lah yang membantu Stanley Ho memenangkan monopoli kasino. Pada tahun 1961, Stanley Ho bersama bisnismen Hong Kong Henry Fok, pejudi Makau Yip Hun, dan kakak iparnya Teddy Yip membuat perusahaan STDM, singkatan Sociedade de Turismo Diversos de Macau. Maaf ya, bahasa Portugisnya Intan Rip. Stanley Ho menang tender monopoli perjudian, ngalahin saingannya yaitu keluarga Fu. Stanley Ho membangun hotel kasino Lisboa dengan mewahnya, dengan megahnya. Dan itu adalah hotel pertamanya Stanley Ho di bawah naungan STDM. Dan ngehit banget guys, banyak yang suka di kasinonya Stanley Ho ini. Tahu hotel kasinonya jalan, Stanley Ho ini mikir, kalau cuman ngandalin penduduk lokal ya kapan kayanya penduduk Makau cuman berapa? Stanley Ho mikir gimana caranya orang-orang Hong Kong itu bisa ke Makau. Karena ada lautnya ya, kepisah laut gitu loh guys. Lah kenapa toh Stanley Ho ini kok menembak orang-orang Hong Kong? Karena yang pertama, Hong Kong itu meskipun daerahnya kecil, tapi penduduknya itu padat banget. Yang kedua, Hong Kong itu banyak didatangi turis-turis karena ada Disneyland dan lain-lain. Sehingga Stanley Ho ini mikir gimana ya kalau misalkan orang-orang turis-turis yang plesiran ke Hong Kong juga sekalian ke Makau. Akhirnya Stanley Ho membuat turbojet. Turbojet itu kapal dengan kecepatan yang tinggi menghubungkan antara Makau dan Hong Kong. Intan pernah naik turbojet ini, kapalnya enak, nyaman, harganya juga nggak mahal. Planningnya Stanley Ho berhasil guys. Berkat turbojet ini memang banyak banget turis yang datang ke Makau. Di usia yang belum genep 30 tahun, Stanley Ho sudah jadi crazy rich. Stanley Ho tidak berhenti di situ, dia mau melebarkan sayapnya. Kemudian dia mengambil kendali penuh joki Makau sehingga Stanley Ho itu jadi ketua dan CEO-nya. Hotel kasino itu terus-terusan dibangun. Ini Intan kasih lihat, kalau teman-teman lihat namanya Stanley Ho ya ada GBM, GCM, GBS dan lain-lain. Itu bukan titel yang didapat pak waktu sekolah, lawang universitas saja nggak lulus. Ini semua adalah penghargaan dari pemerintah Hong Kong dan Makau atas kontribusinya Stanley Ho dalam membantu perekonomian Hong Kong dan Makau. Bahkan Stanley Ho ini penduduk Makau pertama yang namanya dipakai menjadi nama jalan selagi dia masih hidup. Loh Cik Intan, Stanley Ho itu raja judi ya Cik Intan ya? Dia biasanya main apa Cik Intan? Tak kasih tahu ya guys ya, Stanley Ho ini nggak main judi. Dia ngajarin anaknya itu bisnis judi, tapi dia bilang ke anak-anaknya, jangan main judi. Nah loh, raja judi itu bilang kayak gitu tuh malahan. Pada tahun 2002, pemerintah itu memperkenalkan judi kepada investor asing. Jadi sudah tidak pakai sistem monopoli lagi. Sehingga di Makau ada saingan-saingan dari STDM, yaitu Sands, Wynn, dan Galaxy. Ini juga kasino hotel yang super mewah. Di tahun 2009 Stanley Ho kena stroke. Ya kalau Intan nebak, gara-gara saingan-saingan bermunculan tuh. Sejak Stanley Ho kena stroke, Stanley Ho itu mulai jarang muncul di publik. Tragisnya guys, saat Stanley Ho dalam kondisi yang lemah, masih hidup loh ya ini ya, tapi ya sudah deket-deket aja lah ya. Anak-anak dan istrinya Stanley Ho itu sengketa warisan. Stanley Ho itu punya 4 istri dan 17 anak. Sengketa warisannya itu rumit banget guys. Ini bisa dibuat sinetron ini. Si istri A nuntut anak tirinya si B, anak tirinya si B nuntut saudara tirinya si C, istri B minta saham, dikasih saham, istri C nuntut. Ya wis bulet banget ceritanya.
Bahkan ya sampai pengacaranya Stanley Ho itu setelah dipecat itu diangkat lagi. Sehingga karena isu tersebut sahamnya Stanley Ho itu anjlok. Para investor yang sudah invest di kasinonya Stanley Ho itu juga ketar-ketir. Akhirnya Stanley Ho itu menutup mata pada tanggal 26 Mei 2020 di Hong Kong Sanatorium and Hospital di usianya yang ke-98. Tapi pemakamannya itu 1 tahun kemudian, yaitu 30 Mei 2021. Karena katanya menurut Feng Shui yang terbaik ya tanggal itu. Lah terus akhir ceritanya sengketa itu gimana ya? Sengketanya sudah selesai, tidak terlalu dipublikasi, dibagi-bagi. Yang Intan tahu yang besar-besar ya, yang ada sumbernya yaitu Pansy Ho. Pansy Ho itu anak pertama dari istri keduanya Stanley Ho dapat MGM. Angela Leong itu istri keempatnya Stanley Ho menjadi direktur STDM. Sedangkan Lawrence Ho, anak dari istri keduanya itu mendapatkan City of Dream. STDM sendiri itu guys, dari 41 kasino yang beroperasi di Macau, 22 itu sudah punyanya STDM sendiri. Juga sebagai tambahan info, Stanley Ho ini bukan cuman bisnis hotel kasino doang. Dia punya bisnis real estate, punya bisnis transportasi udara di Hong Kong, punya bisnis di China, di Porto, di Vietnam, di Filipina, di Mozambik, di Indonesia juga ada, di Timur juga ada, bahkan Korea Utara juga ada. Sehingga di tahun 1992, majalah Forbes itu bilang bahwa Stanley Ho itu adalah orang terkaya nomor 84 di dunia. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian Dynasty di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian Dynasty itu akan sangat berguna banget, akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.